Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang dampak beban kerja terhadap kesehatan fisik dan mental. Mata kuliah Biologi, Anatomi, dan Fisiologi Manusia. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Pendahuluan beban kerja mengacu pada jumlah dan intensitas pekerjaan yang harus diselesaikan oleh individu dalam waktu tertentu. Beban kerja yang berlebihan atau tidak seimbang dapat menyebabkan dampak serius pada kesehatan fisik dan mental pekerja. Beban kerja dapat berupa beban fisik, misalnya pekerjaan fisik yang berat, beban mental, peningkatan tuntunan intelektual atau emosional, atau keduanya. Stres akibat beban kerja yang tinggi tidak hanya berpengaruh pada produktivitas, tetapi juga dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Definisi beban kerja. Beban kerja adalah total pekerjaan yang perlu diselesaikan oleh individu dalam suatu periode tertentu. Tergantung pada jenis pekerjaan, beban kerja dapat bersifat fisik, mental, atau emosional. Jenis beban kerja. 1. Beban kerja fisik. Pekerjaan yang memerlukan aktivitas fisik intens seperti mengangkat barang berat, berdiri dalam waktu lama, atau pekerjaan manual lainnya. 2. Beban kerja mental. Pekerjaan yang memerlukan konsentrasi tinggi, pengambilan keputusan cepat, dan analisis yang mendalam, misalnya pekerjaan di sektor teknologi, perbankan, atau kesehatan. 3. Beban kerja emosional. Tuntunan interpersonal, ekspektasi sosial, dan konflik yang terjadi di tempat kerja dalam menciptakan stres emosional yang berat. Contohnya, pekerjaan di sektor pelayanan pelanggan rumah sakit. Dampak beban kerja terhadap kesehatan fisik. Yang pertama yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah. Beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan stres kronis. Stres ini dapat meningkatkan produksi hormon kortisol yang berkontribusi pada peningkatan tekanan darah dan peradangan dalam tubuh. Meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Gangguan tidur. Stres berkepanjangan dapat mengganggu kualitas tidur. Kurang tidur atau tidur yang tidak nyenyak berdampak pada fungsi otak, sistem kekebalan tubuh, dan metabolisme tubuh. Yang ketiga, masalah otot dan sendi. Pekerjaan dengan beban fisik berat dapat menyebabkan masalah muskuloskeletal seperti nyeri punggung, sakit leher, atau carpal tunnel syndrome, terutama di pekerjaan yang melibatkan gerakan berulang. Yang keempat, peningkatan tekanan darah. Pekerja yang mengalami stres tinggi berisiko mengalami hipertensi. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan lebih lanjut, seperti stroke atau penyakit jantung. Dampak beban kerja terhadap kesehatan mental. Yang pertama yaitu stres kronis. Pekerja yang mengalami beban kerja berlebihan seringkali merasa tertekan, cemas, dan tertekan. Stres ini dapat mengarah pada gangguan kesehatan mental jangka panjang jika tidak diatasi. Yang kedua itu burnout atau kelelahan kerja. Burnout adalah kondisi kelelahan emosional dan fisik akibat stres kronis yang berkepanjangan. Pekerja yang mengalami burnout merasa tidak produktif, lelah secara fisik dan mental, dan merasa tidak mampu memenuhi tuntutan pekerjaan. Yang ketiga itu kecemasan dan depresi. Beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan gangguan kecemasan dan depresi. Pekerja merasa terjebak dalam siklus pekerjaan yang menguras energi. Berkurangnya keseimbangan kehidupan kerja dan kurangnya waktu untuk diri sendiri. Yang keempat yaitu gangguan kognitif. Stres mental dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi, membuat keputusan yang tepat, atau mengingat informasi penting yang memengaruhi kinerja di tempat kerja.
Selanjutnya, studi kasus dampak beban kerja di Indonesia. Studi kasus 1 yaitu tenaga medis di rumah sakit. Kasusnya, pekerja medis di Indonesia, terutama dokter dan perawat, sering menghadapi beban kerja yang sangat tinggi. Selama pandemi COVID-19, mereka harus bekerja dalam kondisi yang sangat menantang. Dampaknya itu banyak tenaga medis mengalami burnout, kelelahan fisik, dan gangguan tidur. Beberapa di antaranya juga mengembangkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi karena tekanan tinggi. Contoh kasusnya, sebuah penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD di Jakarta menunjukkan bahwa 60% perawat mengalami tingkat stres yang sangat tinggi, dengan 40% di antaranya menunjukkan tanda-tanda burnout. Selanjutnya, studi kasus dampak beban kerja di Indonesia, pekerja kantoran di Jakarta. Kasusnya yaitu pekerja di kantoran, khususnya di sektor keuangan dan perbankan, sering mengalami stres akibat beban kerja yang tinggi dan jam kerja yang panjang. Dampaknya, beban kerja berlebihan menyebabkan gangguan tidur, kecemasan, depresi, serta meningkatkan kasus penyakit jantung dan hipertensi di kalangan pekerja kantoran. Contoh kasusnya, berdasarkan survei Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022, 55% pekerja kantoran di Jakarta mengalami stres berat, dengan 35% mengalami gangguan tidur dan 15% mengalami kecemasan. Studi kasus dampak beban kerja di Indonesia, buruh pabrik di perusahaan manufaktur. Kasusnya di sektor manufaktur, terutama di pabrik-pabrik di Jawa Barat dan Jawa Tengah, buruh sering bekerja dalam kondisi fisik yang berat, seperti mengangkat barang berat dan bekerja dalam shift panjang. Dampaknya, beban kerja fisik yang tinggi menyebabkan banyak buruh mengalami nyeri otot, gangguan sendi, dan penyakit kronis lainnya. Di samping itu, beban kerja yang berat juga berkontribusi pada stres mental yang berdampak pada produktivitas. Contoh kasusnya yaitu survei di salah satu pabrik sepatu di Bandung menunjukkan bahwa 70% buruh mengeluhkan sakit punggung dan nyeri sendi, sementara 50% melaporkan merasa tertekan dan cemas karena beban kerja yang tinggi. Data statistik Indonesia. Survei kesehatan mental oleh Kemenkes pada tahun 2022 yaitu 40% pekerja di Indonesia melaporkan mengalami stres berat karena beban kerja yang tinggi. 25% pekerja mengalami gangguan tidur akibat stres dan kelelahan fisik. Sedangkan studi kasus oleh BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023 yaitu 60% pekerja di sektor industri mengalami gangguan muskuloskeletal atau nyeri punggung dan leher akibat beban kerja fisik yang tinggi. Dan 35% pekerja di sektor jasa, termasuk perbankan dan retail, melaporkan gejala burnout dan kecemasan. Strategi mengurangi dampak beban kerja yaitu yang pertama, manajemen waktu yang efektif. Dengan pengaturan waktu yang baik sangat penting, pekerja harus diberikan waktu untuk beristirahat, mengatur prioritas pekerjaan, dan tidak membawa pekerjaan ke rumah. Yang kedua, peningkatan keseimbangan kerja dan kehidupan, yaitu dengan organisasi harus mempromosikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, memberikan fleksibilitas jam kerja dan cuti yang cukup untuk karyawan sangat penting. Yang ketiga, dukungan psikologis dan konseling. Pekerja yang mengalami stres atau masalah kesehatan mental harus diberi akses ke layanan konseling dan dukungan psikologis di tempat kerja. Yang keempat, perbaikan lingkungan kerja. Mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan stres, seperti memperbaiki hubungan interpersonal, memberikan penghargaan, dan mengurangi beban kerja yang berlebihan. Kesimpulannya, beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan dampak serius pada kesehatan fisik dan mental pekerja, termasuk penyakit jantung, gangguan tidur, kecemasan, dan burnout. Di Indonesia, banyak sektor seperti tenaga medis, pekerja kantoran, dan buruh pabrik menghadapi tantangan besar terkait beban kerja. Pengelolaan stres yang baik, peningkatan keseimbangan kehidupan kerja, dan dukungan emosional dapat membantu mengurangi dampak negatif ini. Perusahaan dan pemerintah harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan mendukung. Berikut adalah referensi yang kita ambil pada materi kali ini, yaitu ada 4 referensi.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dalam mengakhiri presentasi kali ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan perhatian kalian semua. Mari bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.